Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di mata kuliah Tafsir Terbawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian alam dalam perspektif Al-Quran untuk kehidupan berkelanjutan, membangun kesadaran dan tindakan nyata berdasarkan ajaran Islam. Baik, tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu membaca dengan fasih ayat-ayat Al-Quran tentang tema-tema menjaga kelestarian alam. Mahasiswa juga diharapkan mampu menulis ayat-ayat tersebut. Lalu mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menghafal dengan fasih ayat-ayat Al-Quran tentang tema-tema menjaga kelestarian. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang tema-tema menjaga kelestarian alam. Dan di akhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengamalkan serta bisa menjelaskan metodologi pembelajaran ayat Al-Quran tentang tema kelestarian alam. Baik, sebagai pendahuluan, tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Manusia selaku muslim, kita mengemban amanah besar sebagai khalifah di bumi. Amanah ini tidak hanya tentang mengatur kehidupan sosial, tapi juga menjaga dan melestarikan alam semesta ciptaan Allah. Oleh karenanya, pelestarian alam adalah bagian tak terpisahkan dari iman dan ibadah kita selaku seorang muslim. Ini ayat Al-Quran, sebagian kami kutip dua ayat pada kesempatan kali ini. Yang pertama surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 dan surah Al-A'raf ayat 56. Baik, untuk lebih fasih lagi dalam melafalkan, mari kita sama-sama menyimak bacaan Al-Quran dari aplikasi ayat yang dibuat oleh Universitas Muhammad bin Saud di Saudi Arabia. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan minimal dua poin besar. Al-Quran mengajarkan keseimbangan yang oleh ayat Al-Quran surah Ar-Rahman ditandai dengan kata al-mizan. Wassama arafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Tidak boleh kita berlebihan dalam keseimbangan dan harus seimbang baik hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia termasuk alam sekitar. Lalu dilarang oleh agama Islam untuk berbuat kerusakan. Ini ditunjukkan oleh surah Al-A'raf ayat 56. Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk merusak lingkungan. Perbuatan ini membawa dampak buruk bagi manusia dan makhluk lain. Bukan hanya Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi teladan dalam menjaga lingkungan. Nabi adalah teladan terbaik dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, di mana ajaran-ajaran beliau memasuki berbagai aspek dari kebersihan individu hingga pelestarian sumber daya alam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," bahwa kesucian adalah sebagian dari iman. Nah, maka selanjutnya bagaimana kita melihat pandangan ulama tentang fikih lingkungan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dan menekankan bahwa alam semesta adalah manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga merusaknya adalah bentuk pengingkaran terhadap Sang Pencipta.
Ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa menjaga lingkungan adalah fardu kifayah bagi umat muslim dan menjadi fardu ain jika tidak ada yang melakukannya. Nah, lalu bagaimana efek ketika orang tidak menjaga lingkungan? Timbullah kerusakan-kerusakan akibat perbuatan dan ulah manusia. Kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim adalah bukti nyata kelalaian manusia dalam menjalankan amanah khalifah. Lalu bagaimana solusi Islam untuk menjaga pelestarian alam? Langkah-langkah nyata pelestarian alam dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, penghematan air dan energi. Ajaran Nabi SAW untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air, bahkan saat berwudu, walaupun dalam kondisi yang berlimpah airnya. Lalu tahap yang kedua, ada penghijauan dan penanaman pohon. Pentingnya menanam pohon dan menjaga area hijau sebagai sedekah jariah dan sumber kehidupan adalah ajaran yang diajarkan oleh agama kita, yaitu ajaran Islam. Yang ketiga, pengolahan sampah dan daur ulang. Menjaga kebersihan dan mengurangi limbah, serta mendorong praktik daur ulang adalah ajaran yang diberikan oleh agama Islam. Nah, selaku komunitas Islam, bagaimana peran kita selaku Muslim? Komunitas Muslim memiliki politisi besar untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan pelestarian alam. Masjid dapat menjadi pusat edukasi dan aksi yang nyata. Maka mengadakan program-program bersih lingkungan, kampanye hemat energi, dan tanam pohon adalah salah satu peran yang dapat kita ambil selaku umat Muslim kepada pelestarian alam. Maka kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa memberikan masa depan yang berkelanjutan untuk alam yang ada di sekitar kita. Tahap pertama, bagaimana tanggung jawab kita menjadi tanggung jawab bersama. Melestarikan alam adalah amanah ilahi yang harus diemban oleh setiap muslim. Lalu kita menganggap bahwa melestarikan alam adalah kebaikan di dunia dan juga kebaikan yang akan mendapat pahala di akhirat. Setiap upaya untuk menjaga lingkungan akan mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tahap yang ketiga, ini adalah bentuk investasi masa depan. Lingkungan yang lestari adalah warisan terbaik untuk generasi-generasi yang akan datang. Nah, pada kesempatan yang terakhir, maka sebagai bentuk evaluasi, teman-teman bisa mengisi Google Form yang telah Bapak berikan nantinya, linknya, dan itu ada sebagai bentuk evaluasi pembelajaran yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Ini eh, sebagai contoh gambaran Google Form yang harus diisi oleh teman-teman sekalian. Nah, ini ada beberapa hal harus mengisi nama, NIM, email, dan beberapa pertanyaan sebagai bentuk evaluasi dan pemahaman mata kuliah pada kesempatan kali ini. Baik, demikian mata kuliah kita, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan segala kegiatan pada alam dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kehidupan dunia dan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala pertemuan kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah memberkahi upaya kita dalam menjaga alam. Ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.